Kata beliau, dalam suatu perjalanan Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah bertemu dengan seorang bocah yang sedang mengembala kambing. Lalu beliau berkata kepadanya, bisakah kamu menjual satu ekor kambing kepadaku? Maka dia menjawab, ini bukan milikku. Anak ini masih kecil, masih 10-11 tahun. Beliau berkata, katakan kepada pemiliknya bahwa kambing tersebut diterkam serigala. Maka anak itu menjawab, kalau begitu di manakah Allah? Ibnu Umar setelah itu sering mengulang-ulangi ucapan, di manakah Allah? Ibnu Umar sahabat Nabi yang mulia, belajar dari anak kecil itu. Rupanya karena orang tuanya selalu tanamkan itu. Ingat, kalaupun ayah ibu tidak ada, Allah yang awasin kamu. Itu yang saya terapkan dalam rumah. Coba saya terapkan, semoga Allah berhasilkan. Maka saya bilang sama anak-anak begitu, takut sama Allah. Allah marah loh nak. Jadi selalu begitu, bukan saya bilang saya marah atau saya bilang ibunya marah, itu enggak. Kecuali kalau mereka cuma minta izin mau keluar, oke. Tapi kalau enggak, maka tidak boleh kita tanamkan ketakutan yang seperti itu. Jadi bayangkan anak kecil ini tidak berani mau menjual, padahal mau dijual, mau dibeli. Gembala domba itu kan resikonya besar. Di padang pasir bisa diterkam serigala. Dia tinggal bilang sama majikannya, oh dimakan serigala 1 ekor, tapi dia jual, bisa curang. Tapi anak ini tidak mau. Bahkan umurnya masih baru 10 atau 11 tahun sudah tertanam keimanan kepada Allah, dia mengatakan tidak. Ya, dia tidak mau jual karena dia bukan pemilik. Tapi bilang sama majikanmu kalau ada serigala yang terkam. Nggak, kalau begitu di mana Allah? Allah akan hisab saya. Dalam riwayat lain, di sini Ibnu Umar menangis radhiyallahu anhu, kemudian mengulang-ulangi kalimat tersebut. Juga dinukil dari Sahal bin Sa'ad bahwa ada seorang pemuda dari kaum Ansar yang hatinya tertimpa takut terhadap neraka. Maka dia menangis ketika mengingat api neraka hingga tangisan itu berhenti setelah sampai di rumahnya. Maka itu dituturkan kepada Nabi SAW, kemudian beliau datang ke rumahnya. Ketika masuk ke dalam rumah, beliau memeluk pemuda tersebut, lalu dia jatuh dan meninggal. Maka Nabi SAW bersabda, uruslah teman kalian ini, karena perasaan takut berasal dari lubuk hatinya. Ini diriwayatkan oleh Hakim dalam kitab Mustadraknya jadi 2 halaman 536 dan sanadnya sahih. Dan juga Bukhari, dikatakan Bukhari Muslim tidak mengeluarkannya, tapi Az-Zahabi mengatakan hadis ini adalah hadis yang sahih. Jadi kalau kita sudah sering tanamkan rasa takut kepada Allah, rasa berharap kepada Allah, maka akan sangat kental perasaan takut itu. Ya. Kebanyakan sayangnya orang dialihkan kepada rasa takut ini pada hal yang tidak benar. Takut kepada syaitan, takut kepada kegelapan, takut kepada apalah masa depan yang mungkin belum jelas, takut dipecat dari usaha, macam-macam rasa takut ini tersebar di mana-mana. Padahal takut itu hanya kepada Allah. Kita yakin yang kita kerjakan adalah benar, menurut Allah selesai, bagi kita benar, pertahankan sampai mati. Salah, menurut Allah salah, walaupun seluruh satu dunia mendukung kita. Itu konsep akidah dasar seorang muslim. Dikatakan kita sebutkan lagi sebuah contoh lain tentang kesungguhan generasi salaf dalam menanamkan keimanan sehingga mereka sampai kepada ketinggian derajat keimanan kepada takdir sebagai bukti keseriusan salafus saleh dalam mengarahkan dan mendidik anak-anak mereka di atas akidah yang sahih. Di antara mereka bahkan pada saat-saat akhir ajal dia masih tetap memperhatikan pendidikan akidah anak. Imam Ahmad meriwayatkan dari Al-Walid bin Ubadah, dia berkata, aku menemui bapakku Ubadah ketika beliau sedang sakit dan aku menganggap beliau hendak wafat. Maka aku berkata, wahai bapakku, bersungguh-sungguhlah memberi wasiat kepadaku. Lalu beliau berkata, duduklah atau dudukkanlah aku. Setelah didudukkan, maka si ayah berkata, wahai anakku, kalian tidak akan merasakan manisnya keimanan dan ma'rifat kepada Allah atau mengenal Allah sebelum beriman kepada takdir yang baik dan buruk. Ini kalimat wasiat penting ya. Semua yang Bapak Ibu lihat di muka bumi ini, fenomena apapun yang terjadi, baik atau buruk, itu adalah keputusan Allah. Keputusan Allah, dan ini pasti baik walaupun buruk di mata kita. Apapun sifatnya. Mungkin ada orang yang tidak suka dengan malam, tapi Allah punya hikmah mendatangkan malam itu. Allah mengatakan waja'alna al-laila libasa. Kami jadikan malam itu untuk istirahat. Mungkin orang suka dengan terang misalnya.
Juga tidak mungkin orang tidak suka kalau siang, maunya tiba tepat cepat malam. Allah mengatakan waja'alna an-nahara ma'asya. Kami jadikan siang sebagai sumber untuk mencari kehidupan. Allah SWT menciptakan semua itu. Datangnya musim, pergantian musim, adanya sakit, adanya sehat. Kita tidak akan merasakan nikmatnya sehat tanpa merasakan sakit. Kita tidak akan merasakan nikmatnya makan pada saat kita tidak lapar. Kalau kita lapar, kita rasakan nikmatnya. Kita akan rasakan nikmatnya istirahat pada saat kita capek. Semua yang kita anggap tidak baik pun adalah baik. Allah Subhanahu wa taala mempunyai hikmah-hikmah di situ. Ini namanya bersangka baik dengan Allah. Ya, saya ingatkan Bapak Ibu sekalian bisa kembali ke ceramah saya semalam saya sampaikan di blog M itu tentang dosa besar yang ke-130 bersangka buruk kepada Allah. Jadi salah satu hal yang bisa menambah keimanan kita bahkan menjadi pondasi dasarnya adalah menerima takdir Allah baik atau buruk di mata kita. Semuanya kita yakin baik. Termasuk tidak boleh menghina diri kita sendiri. Pernah saya cerita itu dan sampaikan, kalau Bapak Ibu lagi lihat dirinya di kaca, bilang kenapa saya jelek, kenapa saya hitam, kenapa saya pesek. Ini bukan punya Bapak Ibu. Ini punya Allah. Allah yang ciptakan ini. Tidak usah khawatir. Allah akan utus orang yang suka hidung pesek itu. Allah akan utus orang yang suka rambut itu, kulit itu. Akan ada jodohnya sendiri. Allah Maha Kuasa. Tugas kita cuma pakai fasilitasnya. Nggak boleh menghina. Allah pasti punya hikmah yang sangat besar. Mengetahui kenapa itu dipilih. Kenapa itu yang Allah kasih. Kenapa alis saya begini, kenapa muka saya begini, kenapa rambut saya begini. Allah lebih tahu. Tidak usah cerewet dengan masalah itu. Kalau kita lahir sudah begitu kan? Ya sudah. Tugas kita jalankan mana hukum halal haramnya Allah. Apalagi Allah mengatakan melalui Nabi-Nya Muhammad SAW, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum. Allah enggak pernah perlu melihat wajah dan juga postur tubuh kalian. Maaf. Allah tidak akan pernah melihat keparas wajah kalian dan postur tubuh kalian. Tidak penting gagah atau cantik, kekar atau tidak, putih atau hitam. Allah enggak penting itu. Karena Allah memang menciptakan beragam untuk menunjukkan kemahabesarannya dia dan kemahasempurnaannya. Tapi Nabi SAW mengatakan walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Tapi Allah akan menilai hati kalian, keimanan dalam hati keyakinannya kepada Allah dan juga amal-amal kalian. Itu yang Allah nilai. Andai saja teman-teman sekalian yang masuk dalam surga hanya orang cantik dan gagah, berapa banyak orang yang masuk surga? Banyak. Andai saja orang yang masuk neraka hanya orang jelek saja, berapa banyak orang yang akan masuk neraka? Tapi bukan itu tolak ukurnya. Bilal radhiyallahu anhu adalah orang yang berkulit hitam, mantan budak. Tapi Nabi SAW mengatakan, hai Bilal, amal apa yang kau buat sampai saya dengar terompas sendalmu mendahului aku di surga? Masih hidup di dunia, sudah ada suara sendalnya di surga. Maka Bilal sambil menangis mengatakan, ya Rasulullah, setahu saya cuma setiap kali habis bersuci wudhu, saya selalu sholat 2 rakaat. Maka keluarlah sholat sunnah wudhu. Karena Bilal orang yang biasa. Secara fisik ya. Begitu juga dengan sahabat Nabi yang mulia. Subhanallah, saya lupa namanya. Fisiknya sangat kecil. Tampangnya juga dianggap sangat kurang. Begitu gambarannya lah ya. Tidak ada tampannya gitu. Nabi SAW melamarkan seorang wanita yang mulia, cantik, pintar, beriman di Madinah. Waktu Nabi SAW datang ke rumah wanita itu, dia mengatakan saya punya hajat. Julaibib namanya kalau sana. Ya. Saya punya hajat dengan anak perempuan kalian. Mereka kira Nabi yang mau melamar. Maka mereka mengatakan kalau untuk anda silakan ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, bukan, buat fulan nih. Maka mereka tahu kekurangan fisiknya. Maka kedua orang tuanya mengatakan, kalau untuk fulan kami masih ragu ya Rasulullah. Kami harus tanya kepada anak kami dulu. Maka anaknya dari dalam karena keimanannya mengatakan, wahai ibu ayahku jangan tolak lamaran Nabi SAW. Maka mereka menikah dan bahagia, padahal punya kekurangan fisik laki-laki itu. Dan ternyata memang, radhiyallahu anhu mati syahid orang ini. Dan pasti kalau mati syahid membawa istri masuk ke dalam surga. Dan sekian banyak contoh berhubungan dengan masalah itu. Allah tidak pernah melihat tentang masalah fisik. Atha bin Abi Rabah rahimahullah, salah satu ulama tabi'in, rambutnya keriting, kulitnya hitam, badannya kurus, kakinya pincang, mata kanannya rusak, tapi ulama muslimin.
Sampai sebagian orang waktu lihat tidak menyangka kalau ini adalah ulama. Tapi karena ilmunya sampai para khalifah pun segan dengan dia. Dan dia menikah dengan wanita-wanita yang mulia, punya keturunan yang Masya Allah mulia, beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu yang dimaksud ini pelengkap daripada bahasan tadi ya. Dia mewasiatkan di sini, ayahnya mengatakan, wahai anakku, kalian tidak akan merasakan manisnya keimanan dan ma'rifat kepada Allah sebelum beriman kepada takdir yang baik dan buruk. Aku berkata, kata anaknya, wahai bapakku, bagaimana aku bisa membedakan antara takdir yang baik dan buruk? Beliau berkata, ketahuilah bahwa usahamu bukan menjadi penyebab apa yang menimpahmu, dan apa yang menimpahmu bukan karena usahamu. Jadi artinya Allah akan datangkan musibah itu ada sebabnya atau tidak ada sebabnya. Ya, pasti Allah akan datangkan dan Allah akan berikan manfaat itu ada sebabnya atau tidak ada sebabnya. Itu salah satu kunci keimanan kepada takdir baik dan takdir buruk. Ya. Kemudian dikatakan, wahai anakku, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya makhluk yang pertama kali diciptakan Allah adalah pena. Kemudian Allah berfirman kepadanya, tulislah. Maka pena penulis semua yang akan maka pena menulis semua yang akan terjadi hingga hari kiamat. Wahai anakku, bila kau meninggal tidak di atas hal itu, maka kamu akan masuk ke dalam neraka. Hadis ini riwayat Tirmidzi nomor 2155, juga 3319, dan juga Imam Ahmad sebutkan di 5 halaman 317. Kata beliau, wahai para pendidik, terutama orang tua di sini, ajarkanlah kepada anakmu perjalanan hidup para generasi salaf, baik yang berkaitan dengan manhaj, metode, akidah, keyakinan, maupun jalan hidup mereka, agar anak-anakmu faham betul bagaimana hakikat Islam dan pemeluknya, sehingga mereka mencintai dan meniru gaya hidup generasi salafus saleh. Sebagian ulama salaf mengatakan dalam sebuah syair, kamu mencintai orang-orang saleh agar kamu tergolong atau termasuk golongan mereka. Karena mencintai suatu kaum akan masuk ke dalam kelompoknya. Kamu membenci orang yang perdagangannya berupa maksiat, semoga Allah melindungimu dari barang dagangan itu. Kita masuk ke yang keempat, sumber dari pendidikan selain kisah salafus saleh. Tentu ini cuma sekelumit kisah ya. Banyak, Bapak Ibu harus kembali kepada artikel-artikel cukup banyak. Kisah-kisah salafus saleh di dalam mendidik anak mereka. Maka akan keluar insya Allah kisah-kisah yang banyak. Ini cuma sebagian kecil dari kisah-kisah itu, tidak diangkat semua oleh penulis di sini. Yang keempat, ilmu dan ulama. Ini pondasi atau sumber yang keempat dalam pendidikan. Di antara sumber materi pendidikan adalah ilmu dan ulama, sebagaimana yang ditegaskan oleh ulama salaf tentang keutamaan ilmu. Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, belajarlah sebab mencari ilmu adalah suatu kebaikan dan bagian dari ibadah. Menuntut ilmu seperti ini bukan pilihan tapi kewajiban ya. Serta mendakwakannya kepada yang lain merupakan bagian taqarrub. Taqarrub artinya mendekatkan diri kepada Allah, pendekatan diri kepada Allah. Ilmu merupakan menara jalan para calon penghuni surga, taman di kala kesepian, pendamping dalam pengasingan, teman bersanding di kala berduaan, petunjuk pada saat bahagia dan gundah, dan penjaga ketika sepi, serta senjata ampuh untuk melawan musuh. Allah mengangkat suatu kaum dengan ilmu tersebut hingga menjadi panutan dan perbuatan mereka diikuti. Ilmu adalah sumber kehidupan hati dari kebodohan, lampu penerang bagi jalan kehidupan dari kegelapan, dan sumber kekuatan tubuh dari kelemahan, serta sebagai pengantar seorang hamba menuju pintu gerbang kemuliaan di dunia dan di akhirat. Berfikir tentang ilmu sama dengan puasa, mudzakarah sama dengan qiyamul lail, dan ilmu sebagai sarana untuk menyambung silaturahim dan untuk mengenal halal dan haramnya. Saya pernah sampaikan kisah tentang Imam Syafi'i sama Imam Ahmad, guru sama murid. Masih ingat gak? Senyap.
Allahu a'lam. Baiklah, sudah terbiasa dimanjakan. Saya ulangi lagi. Imam Ahmad pernah bertamu menjadi tamunya Imam Syafi'i satu waktu. Lalu Imam Syafi'i bilang sama anaknya, ini yang datang ini orang saleh. Belajar baik-baik dari dia. Karena Imam Ahmad ahli hadis, ulama besar. Dia kunjungi gurunya. Maka anaknya Imam Syafi'i tidur sekamar sama Imam Ahmad. Besok pagi, habis sholat subuh, anak Imam Syafi'i buru-buru datang ketemu ayahnya lalu mengatakan, ayah, Anda mengatakan itu orang saleh. Tapi saya dalam satu malam saya sudah menemukan 3 kesalahannya. Kata ayah Imam Syafi'i, apa kesalahannya? Selama ini Imam Syafi'i tahu yang Muhammad orang saleh gitu kan. Maka dia bilang yang pertama, dia tadi malam makan banyak sekali. Sementara makan banyak melumpulkan otak gitu kan. Dia makan secukupnya, tapi Imam Ahmad tadi malam makan banyak. Menurut anaknya Imam Syafi'i, banyak sekali makannya. Yang kedua, dia enggak sholat tahajud. Ciri ulama, orang soleh, saat tahajudnya ini enggak ada negosiasi lagi. Udah dikerjain sama dia. Ini enggak sholat. Gitu kan. Dan yang ketiga, dia sholat subuh tanpa wudu. Pergi masjid sholat tapi enggak wudu. Maka Imam Syafi'i panggil Imam Ahmad. Sini sebentar. Ahmad, anak saya bicara begini. Bagaimana kau menanggapi itu? Kata dia, yang pertama, kalau kenapa saya makan banyak? Karena makan dari makanan orang saleh itu kebaikan. Anda orang saleh, maka saya makan banyak. Kata Imam Ahmad. Karena orang saleh tidak akan cari pendapatan kecuali halal. Gitu kan? Maka saya makan karena itu rezeki halal. Saya tidak makan sebanyak seperti biasanya. Kata Imam Syafi'i anaknya, dengar jawabannya. Artinya kalau di tempat orang saleh mau makan, tapi silakan. Tidak ada masalah. Selama masih ada itu. Kemudian yang kedua, kenapa enggak sholat malam? Kata Imam Ahmad, saya semalam sempat memikirkan hadis, ya, Nabi SAW, lalu saya renungi untuk saya keluarkan 50 manfaat dari hadis itu. Dan menuntut ilmu lebih utama daripada sholat malam. Saya gara-gara pikirin ilmu itu, maka saya tidak sholat malam. Karena kalau saya, memang begitu teman-teman ya, kalau para ulama atau para penulis buku ya, itu kalau mereka duduk konsentrasi, maka biasanya poin-poinnya tersusun tuh. Dia kalau bergerak sedikit, aktivitas apa, makan, kalau teman-teman lagi nulis, sibuk dengan makan, cemilan, ini segala macam, nggak nulis-nulis nanti. Maka salah satu ciri penuntut ilmu itu kalau duduk jangan fokus dia. Itu tidak boleh buyar, tidak boleh berdiri ke sana, kecuali darurat. Saya pernah tanya seorang teman saya penulis, nanti kita kembali kisah Imam Ahmad ya. Dia tulis karya tulisnya banyak sekali. Saya tanya, gimana caranya antum tulis? Dia bilang, anak ustaz depan laptop, nulis terus. Makan pun disuapin sama istri. Idenya nggak buyar jadinya, nyambung. Daripada kalau kita tunda 2 hari lagi, 3 hari lagi, belum tentu nyambung dengan apa yang kita tulis yang lalu. Gitu kan. Seperti itulah. Imam Ahmad bilang, saya pikirkan sebuah hadis dan saya sedang target mengeluarkan 50 manfaat dari satu hadis. Maka dengan 50 poin itu supaya tidak buyar, saya nggak sholat malam. Dan menuntut ilmu lebih afdal daripada sholat malam. Ini ilmu ini ya. Kalau kita lagi baca buku atau dengar ceramah, itu lebih baik daripada sholat tahajud. Tentu bukan nonton bola. Bukan begadang kosong. Menuntut ilmu. Kata Imam Syafi'i pada anaknya, dengarkan itu. Lalu, kenapa kau pergi sholat subuh tanpa wudu? Dia bilang, saya tidak tidur semalaman. Maka wudu isya saya masih ada. Saya pun gunakan untuk sholat subuh. Dan hukum fikih memang begitu. Selama tidak batal, gak usah wudu lagi kan gitu. Itu menandakan kemuliaan. Jadi seperti itu, orang belajar dari kalangan salafus salih. Dan itu manfaatnya juga kalau kita dekat dengan orang-orang yang pintar berilmu. Pasti mereka punya alasan kenapa lakukan. Tidak mungkin sembarangan mereka melakukan itu. Karena mereka pasti punya landasan. Kenapa mereka lakukan. Kecuali kalau kita dulu sama awamnya manusia. Tidak paham ilmu agama itu berbeda. Tapi kalau kita dulu dengan para ulama. Sikapnya itu pasti ada alasan. Tidak mungkin tidak. Saya berapa kali duduk dengan para masyayikh.
Dan saya sengaja gunakan kesempatan untuk itu. Mereka buat apapun saya biarkan. Nanti terakhir baru saya tanya, Syekh, tadi saya lihat ada begini, kenapa? Oh karena ada dalilnya seperti ini. Oh karena ada pendapat begini. Kita dapat ilmu, manfaat dari sikap mereka saja. Gitu kan? Bahkan kadang-kadang subhanallah saya banyak belajar dari akhlak mereka tanpa mereka ceritakan. Banyak guru-guru kami di Madinah saya belajar akhlak luar biasa. Bagaimana menjamu tamu, bagaimana mereka santun sama orang, bagaimana mereka merendahnya. Oh, tidak pernah membesar-besarkan dirinya dan sombong. Walaupun kita tahu ini orang yang sangat luar biasa. Secara ilmu kapabilitasnya sudah luar biasa gitu. Sudah jadi rujukan dunia. Tapi mereka merendah. Kita bisa ambil pelajaran dari orang-orang soleh ini. Saya ulangi kembali di sini. Di antara sumber materi pendidikan adalah ilmu dan ulama. Sebagaimana ditegaskan oleh ulama salaf tentang keilmuan atau keutamaan ilmu. Muadz bin Jabal berkata radhiyallahu anhu, belajarlah sebab mencari ilmu adalah suatu kebaikan dan bagian dari ibadah. Sudah kita baca tadi tapi kita rincikan ya. Belajarlah sebab mencari ilmu adalah satu kebaikan dan bagian dari ibadah. Bagian-bagian buku ini digarisbawahi, kasih angka 1 kecil di atasnya. Seperti ini wasiat yang pertama lah yang kita ambil daripada wasiat sahabat Nabi yang mulia ini. Belajar karena dengan ilmu itu kau akan pasti dapat kebahagiaan dan akan dapat pahala. Kemudian yang kedua, digarisbawahi kasih angka 2, serta mendakwakannya kepada yang lain merupakan bagian takarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga, ilmu merupakan menarah jalan para calon penghuni surga. Karena ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, siapa yang meniti jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan untuknya jalan menuju ke surga. Dan ini sebuah keutamaan tersendiri. Karena dengan belajar ilmu, Bapak Ibu jadi tahu mana halal, mana haram, dan kita jadikan panduan hidup. Meninggal masuk surga kan gitu. Maka bahasa ini bahasa yang sangat santun dan baik. Ilmu merupakan menara jalan para calon penghuni surga. Maksudnya menara itu sesuatu yang menjulang dan menjadi pemandu. Sehingga bisa kita tahu ke arah mana. Kemudian potongan selanjutnya, teman dikala kesepian. Ini juga dikasih angka 4 ya. Teman dikala kesepian. Bagaimana bisa ilmu menjadi teman? Ya, ilmu akan mengajak ngomong kita. Pada saat kita lagi sendiri pun, maka yang ada di benak kita terlintas adalah baca buku ini, baca buku itu. Ada orang subhanallah di pesawat sibuk baca buku, di kereta sibuk baca buku. Sibuk ngobrol, tidak bicara pun sama orang lain, dengar ceramah. Sibuk dengan ilmu. Maka dia memang teman dalam kesepian. Orang kalau sudah terbiasa dengan ilmu ini, itu akan menemani dia. Di saat sepi itu tidak ada yang kosong bagi dia. Dia gunakan untuk menuntut ilmu. Ilmu akan menjadi seperti itu. Yang kelima, pendamping dalam pengasingan. Kalau kita lagi safar pun, maka ilmu bisa menjadi pendamping buat kita. Dia akan selalu mengawasi kita. Dia akan selalu mendampingi kita. Yang keenam, teman bersanding di kala berduaan. Maksudnya kalau kita lagi berdua, ya, maka yang ketiganya ilmu. Dia akan mengawasi kita. Ini boleh, ini tidak boleh. Yang ketujuh, petunjuk pada saat bahagia dan gundah. Jadi ilmu, kalau kita lagi bahagia dipandu sama dia. Bersyukurlah. Kalau kita lagi gundah, maka dia suruh sabarlah. Gitu kan. Yang kedelapan, penjaga ketika sepi. Ya. Karena dia selalu akan mengawasi kita. Yang kesembilan, senjata ampuh untuk melawan musuh. Ilmu akan memandu kita, ilmu agama. Ini musuh, kalau kau bunuh, kau akan dapat pahala besar. Kalau kau terbunuh, kau akan mati syahid. Terus saja dia memotivasi kita dalam jiwa untuk melakukan yang terbaik, untuk mengejar surga Allah Subhanahu wa taala. Lalu peringatan beliau yang luar biasa setelah itu. Tadi itu yang ke-8 ya. Yang ke-9 tadi. Senjata ampuh melawan musuh ya. Yang ke-10, Allah mengangkat satu kaum dengan ilmu tersebut hingga menjadi panutan dan perbuatan mereka diikuti. Jadi ada orang yang tadinya bodoh tidak faham, tapi begitu belajar agama jadi faham, maka Allah tinggikan derajatnya. Akhirnya orang pada berkumpul menghadiri pengajiannya segala macam. Pernah terjadi di zaman salah satu khalifah di Irak ya.
Waktu itu khalifahnya terkenal sekali dengan kekuatannya, dengan militernya, dengan kerajaannya yang luas. Tapi kalau dia lewat, sedikit orang yang ikut, cuma pengawal-pengawalnya saja. Masyarakat bahkan banyak yang menghindar, karena memang tidak bisa ketemu dan segala macam. Maka salah satu budaknya menggambarkan, dia bilang waktu itu saya lagi ada di atas jendela istananya khalifah, dan ternyata ada orang-orang yang sedang lari-lari sampai debu berterbangan, sendal mereka putus. Lalu aku tanya, ada apa? Mereka mengatakan, datang Hasan Basri. Hasan Basri seorang ulama. Terus dia bilang, terus kenapa orang-orang pada lari? Karena mereka ingin melihatnya, mereka menuntut ilmu darinya. Maka kata budaknya khalifah, dia mengatakan, demi Allah, inilah kerajaan yang sebenarnya. Ini kerajaan yang sebenarnya. Sesungguhnya khalifah, untuk mengumpulkan orang maka dia butuh mengeluarkan uang. Sementara orang-orang yang menjadi penuntut atau orang-orang ulama ini, ya, orang-orang yang menjadi mandu, ini adalah malah didatangi dan dibiayai atau diberikan oleh orang-orang. Makanya dikatakan oleh beliau di sini pesan ke-10-nya, Allah mengangkat satu kaum dengan ilmu tersebut hingga menjadi panutan dan perbuatan mereka diikuti. Yang ke-11, ilmu adalah sumber kehidupan hati dari kebodohan. Jadi bodoh itu rupanya menyelimuti hati ya. Salah satu penyakit hati itu adalah bodoh. Gak mau belajar. Sehingga tidak pernah tahu. Malas bertanya. Maka ini semua hal yang tidak boleh dalam Islam. Islam menyuruh kita untuk bertanya. Fas'al ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, kata Allah. Tanya orang-orang berilmu kalau kau tidak tahu. Selama itu ilmu bermanfaat, ilmu agama puncaknya. Kemudian yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat secara duniawi. Pegang handphone, tanya handphone itu manfaatnya apa, programnya apa saja. Bukan cuma untuk pamer, gitu kan? Sehingga bermanfaat maksimal. Ada orang dari pertama beli handphone sampai dijual, tidak tahu manfaatnya apa. Kecuali hanya terima telepon dengan ngetik. Ya, apalagi kalau digunakan dalam kemaksiatan, gitu kan? Karena banyak sekali manfaat-manfaat yang lain misalnya. Kemudian yang ke-12, lampu penerang bagi jalan kehidupan dari kegelapan. Ya, artinya pada saat kita sesat, menemukan satu masalah, maka dia akan menjadi penopang dan penerang. Yang ke-13, dan sumber kekuatan tubuh dari kelemahan. Ilmu itu menjadi kekuatan tubuh tersendiri. Nabi Ayub alaihissalam sampai bisa bertahan 20 tahun bersabar dengan penyakitnya, itu karena ilmunya. Tahu kalau ini Allah SWT sedang ujikan kepada saya. Makin berat ujian, maka makin besar balasannya nanti. Ilmu akan mengingatkan kita itu. Tidak usah berkeluh kesah kecuali kepada Allah. Bersabarlah. Akan ada bisikan-bisikan dalam hati kita dengan ilmu. Semua memandu kita ke sana. Yang ke-14 ya. Dan sumber kekuatan tubuh. Tadi ini yang ke-13. Serta sebagai, ini yang 14, serta sebagai pengantar seorang hamba menuju pintu gerbang kemuliaan dunia dan juga akhirat. Ini sesuai dengan hadis ya. Siapa yang ingin dunia dia harus berilmu, siapa yang ingin akhirat dia harus berilmu, siapa yang ingin keduanya maka dia harus berilmu. Orang berilmu subhanallah, orang yang cerdas dan jenius itu, walaupun fisiknya biasa, paras wajahnya biasa, orang hormat. Biar tampan, biar cantik, tapi kalau begitu ngomong terasa tidak punya ilmu, maka jatuh di mata orang. Jadi, ilmu itu mengangkat derajat orang. Kemudian beliau mengatakan pesan ke-15-nya, berpikir tentang ilmu sama dengan puasa. Tadi saya sudah sampaikan kisah Imam Ahmad ini. Mudzakarah, belajar, sama dengan qiyamul lail. Maka ilmu sebagai sarana untuk menyambung silaturahim dan untuk mengenali halal dan haram. Berarti di sini kita tulis poin nomor 15-nya tadi ya, berpikir. 14 atau 15? 15 itu berpikir tentang ilmu sama dengan puasa. Itu 15 berarti ya. 16-nya mudzakarah sama dengan qiyamul lail. Mudzakarah artinya mengulanginya ya. Jadi kayak dengar ceramah atau baca kembali bacaan. Kemudian yang selanjutnya yang ke-17, ilmu sebagai sarana untuk menyambung silaturahim. Kita tidak akan mungkin mau melanjutkan hubungan silaturahim dengan kerabat kita kecuali kita punya ilmunya. Oh ternyata meluaskan rezeki, menambah umur atau keberkahan umur ya.
Dan yang terakhir adalah yang keberapa ini 18 ya. Adalah untuk mengenal halal dan haram. Baik, penyair berkata, wahai pemuda, belajarlah selagi kayu masih basah, tanah masih gembur, serta tabiat masih gampang menerima. Ya kita kalau dari kecil belajar, lihat pohon enggak kalau masih kecil. Masih bisa dibentuk-bentuk ya. Kalau dia masih lentur. Tapi kapan dia sudah jadi pohon yang besar, susah, nggak bisa. Cuma bisa, kalau kita melurusin cuma bisa dipotong, ya, atau dipatahkan, atau dikikis. Ada kerusakan terjadi. Maka belajar di masa muda ini beda sekali. Masih sangat muda lentur untuk bisa diluruskan. Ketahuilah, tiada manusia yang dilahirkan dalam keadaan pandai. Dan orang yang berilmu tidak seperti orang yang bodoh. Gak akan mungkin sama. Sungguh tokoh umat akan menjadi kecil dan rendah bila dia tidak punya ilmu ketika dia berkumpul dengan umat manusia. Ilmu merupakan harta simpanan yang paling mahal. Barang siapa belajar ilmu tidak akan kehilangan kewibawaan dan harga diri. Saya pernah jelaskan itu, ilmu tidak mengambil kapasitas apapun di tubuh kita. Kalau kita duduk belajar begini 2 jam teman-teman, kepala kita jadi bengkak menjadi 2 kali lipat. Kalau belajar lagi besok jadi 3 kali lipat, akhirnya kepala kita dalam 10 hari belajar 10 kali lipat, mungkin susah kita belajar. Ini enggak, sebanyak apapun ilmu kita dengarkan, kita ambil, enggak ada kapasitas di tubuh kita yang diambil. Malah kita makin pintar, makin tahu, ya, makin punya panduan hidup. Kata beliau, raihlah ilmu dan kejarlah tujuan ilmu, karena awal dan akhir dari ilmu sudah diterima. Ya, maksudnya ilmu yang kau butuhkan dari hal kecil sampai hal besar semua sudah diajarkan dalam syariat. Tinggal belajar saja. Dan kita dalam melakukan kebaikan teman-teman mulai saja dulu. Mau baca Quran, hafal Quran, mulai saja dulu. Tidak usah pikirkan nanti kapan selesainya. Terus saja jalan. Untuk ilmu, belajar saja terus. Pasti akan ada perubahan bagi orang yang sudah mencoba dan orang tidak mencobanya. Ibrahim bin Mas'ud al-Ilbiri berwasiat kepada anaknya Abu Bakar. Nama anaknya Abu Bakar. Aku memanggilmu bila kamu memenuhi panggilanku. Kepada kebahagiaanmu bila kau mau memikirkannya. Artinya aku akan nasihati kau sekarang, maka itu semua untuk kebahagiaanmu. Bila kamu memiliki ilmu, maka kamu akan menjadi imam yang ditaati saat kamu melarang dan memerintah. Jadi kalau kau punya ilmu, orang akan segan, orang akan ikuti kamu. Ilmu akan membuka kegelapan dari pandangan matamu dan menunjukkan kepada jalan yang lurus ketika kamu tersesat. Ilmu memberikan mahkota dalam hidupmu dan kamu akan berpakaian keindahan walau kamu sedang telanjang. Kemanfaatan ilmu akan selalu kau raih selagi engkau masih hidup dan nama besarmu akan selalu dikenang ketika kamu sudah tiada lagi. Ilmu adalah pedang tajam yang tidak bisa meleset. Ia akan mampu menebas semua musuh bila kamu menghendakinya. Harta simpanan yang tidak kenal punah dan habis, itulah ilmu. Mudah dibawa kemana saja. Akan bertambah bila banyak diinfakkan, makin diajarkan makin besar manfaatnya. Dan akan berkurang bila kamu menutup telapak tangan dari infak, tidak mau mengajarkan maksudnya. Jikalau kamu sudah merasakan manisnya ilmu, maka kamu akan terus belajar mengalahkan yang lain dan bersungguh-sungguh. Jangan sampai kamu tertipu oleh hawa nafsu dan kenikmatan dunia sehingga kamu akan terfitnah. Jangan sampai indahnya dunia melalaikanmu dan perhiasan dunia membebanimu sehingga kamu lupa ilmu. Ruhmu akan sampai kepada derajat ketinggian walau kamu tidak makan dan tidak minum. Sampai sini dulu saya jelaskan. Pernah saya terlintas kisah Abu Yusuf rahimahullah, muridnya Abu Hanifah. Beliau pernah belajar sama Abu Hanifah. Belajar, tiap hari datang belajar. Terus di mana Abu Hanifah ngajar, selalu datang. Beda ini, beda itu terus. Sampai dia sangat pintar gitu. Kata Abu Hanifah, kalau kau pertahankan caramu sekarang ini,
semangat terus belajar dan kau belajar terus gali ilmu agama, kau akan makan nanti makanannya khalifah. Dia bilang begitu. Abu Hanifah bilang begitu. Abu Yusuf belum tangkap masalah itu. Jadi ada dulu makanan khalifah, itu kacang disatuin jadi kayak banyak, kemudian dicocolin di madu, ya, atau di manis-manisan. Itu makanan biasa dimakan sama khalifah, mahal gitu makanannya. Setelah Abu Hanifah meninggal sekian tahun, Abu Yusuf terus mengajar sampai menjadi ulama besar. Satu waktu diundang oleh seorang khalifah makan. Waktu dia duduk makan, dihidangkan makanan yang Abu Hanifah sebutkan itu dulu. Tiba-tiba dia tertawa, tersenyum, dan tertawa Abu Yusuf. Kata Khalifah, kenapa kau tertawa? Maka dia tertawa terus. Dia sampaikan, dia masih tidak bisa menahan itu karena dia bahagianya gitu ya. Maka Khalifah mengatakan, jelaskan kepadaku kenapa kau tertawa. Dia mengatakan, wahai Amir Mu'minin, sungguh guruku Abu Hanifah sudah menyampaikan kepadaku, aku akan makan makanan ini. Asal aku belajar agama dengan benar. Dan sekarang Allah sudah buktikan. Pernah Sulaiman bin Abdul Malik rahimahullah, salah satu khalifah yang masyhur dengan, dia juga saleh orangnya dan berilmu sebenarnya. Tapi dia selalu menghormati ulama-ulama yang ada. Dia datangi Madinah, kemudian dia berkata kepada pengawal-pengawalnya, raja datang ke Madinah, punya tenda sendiri, punya pengawal-pengawal. Dia bilang, hati kita berkarat, seperti berkaratnya besi. Kita butuh seseorang yang imannya kuat, bisa melunakkan hati kita dan membersihkan karat-karat itu. Apakah masih ada di Madinah orang yang pernah belajar dari sahabat Rasulullah? Seorang tabi'in masyhur yang belajar dari sahabat, punya ilmu. Mereka bilang, ada. Salamah bin Dinar. Siapa dia? Seorang yang sangat terkenal dengan ilmu dan imannya. Maka kata Khalifah, panggil. Tapi ingat, jangan paksa syekh itu. Syekh maksudnya ulama, jangan paksa dia. Biarkan dengan cara santun. Kata pengawalnya, baiklah, datanglah mereka. Sampaikan, Salamah bin Dinar datang. Begitu duduk, sudah salaman segala macam. Kata Khalifah, wahai Salamah, kenapa kau sombong dengan saya? Kata Salamah bin Dinar, apa yang saya sombongi wahai Amir Mu'minin? Dia bilang, semua orang pada saat dengar saya tiba di Madinah, mereka datang berbondong-bondong ke saya. Kenapa kau tidak datang? Kata Salamah rahimahullah, jadi ulama subhanallah, jawabannya pun ilmu. Dia mengatakan, wahai Amir Mu'minin, kesombongan itu dihitung kalau seseorang sudah kenal orang lain, kemudian dia tidak datang. Saya belum kenal Anda, Anda belum kenal saya. Karena Salamah bukan seorang pejabat pemerintah. Ulama umumnya mengajar sana sini seperti dai, ngajar sana, ngajar sini. Maka tidak ada kesombongan. Kesombongan yang mana? Kecuali kalau Anda sudah kenal saya kenal Anda, lalu saya sengaja tidak datang, itu namanya kesombongan. Dan di sini Sulaiman bin Abdul Malik rahimahullah betul-betul juga seorang khalifah yang alim. Dia mengatakan, syekh benar. Dia terima itu. Oh iya benar masukannya. Lalu kemudian dia berkata, saya punya banyak hajat yang saya ingin tanyakan. Bisa enggak? Kata khalifah. Kata Salamah, silakan. Tentu tidak semua saya bisa ceritakan ya, yang terlintas di benak saya saja sekarang. Maka dia mengatakan, kenapa kita ini takut sekali menuju ke akhirat dan menghadapi kematian? Kata Salamah bin Dinar, nasihat yang mulia, karena kalian memakmurkan dunia kalian. Kalian memakmurkan dunia kalian dan kalian merusak akhirat kalian. Maka kalian benci pindah dari kemakmuran kepada kerusakan. Artinya nasihat ini seakan-akan mengatakan kalau kalian juga perbaiki akhirat kalian, berbanyak istana di sana segala macam, kalian tidak akan ragu untuk pindah. Singgungan kepada khalifah dan orang-orang yang kaya supaya jangan sampai membuat kalian lalai, di sana ada kehidupan lebih enak. Maka kata Sulaiman, syekh benar, berikan kami wasiat tambahan gitu kan. Kira-kira saya ini berada di mana? Apakah ahli surga atau ahli neraka? Kata Salamah bin Dinar, pertemukan diri anda dengan ayat Al-Quran wahai Amir Mu'minin. Kata dia, apa itu? Ayat apa? Kata Salamah bin Dinar, innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang yang abrar, yang patuh pasti masuk surga. Wa innal fujjara lafi jahim. Sesungguhnya orang yang fajir, ahli maksiat, masuk neraka. Maka seorang pengawal khalifah berdiri mengatakan, sungguh buruk yang anda katakan. Anda mengatakan khalifah adalah orang fujjar, maksudnya orang ahli neraka.
Kata Salamah bin Dinar balik ke orang itu, justru kamulah yang berkata buruk. Allah telah mengambil pesan kepada para ulama harus menjelaskan kebenaran dan tidak boleh disembunyikan. Aku mengatakan apa? Dia tanya ayat mana, saya katakan. Khalifah lebih tahu dirinya. Kalau dia orang patuh dia akan masuk surga. Kalau dia orang durhaka dia akan masuk neraka. Saya bukan menilai perbuatannya, saya sedang menjawab pertanyaannya. Maka kata Khalifah dengan banyak pertanyaan yang lain saya tidak terlintas sekarang, tapi kemudian dia mengatakan, wahai Salamah bin Dinar, ikutlah kepada kami, pergi ke kerajaan, Anda kami kasih kedudukan, kami mendapat ilmu Anda, dan Anda juga, dan kami pun, kami dapat ilmu Anda, dan Anda pun dapat manfaat dari kami. Saya ada gaji dikasih gitu. Kata dia, tidak wahai Amirul Mukminin, saya khawatir kalau saya ikut bersama Anda nanti, maka jiwa saya cenderung pada Anda, kena atasan saya. Akhirnya saya tidak lagi menyampaikan kebenaran yang telah Allah perintahkan, maka Allah mengadab saya. Saya nggak mau soal itu. Baik. Lalu kemudian kata dia, apa hajat Anda? Kata Khalifah kepada Salamah, apa hajat Anda? Dia bilang, hajat saya masuk surga. Kata Khalifah, hajat dunia, mungkin saya bisa bantu. Dia bilang, tidak ada hajat lain, wahai Amirul Mukminin. Hanya itu saja, masuk surga. Kalau Anda bisa bantu saya. Seakan-akan begitu bahasanya. Maka kata dia, baiklah kalau gitu, jazakallahu khairan. Sambil Khalifah ini menangis, lalu Salamah pulang gitu. Pas tiba di rumah, dikirimkan putih-putih isinya emas-emas. Terus tulisannya, Amir Mukminin memberikan pesan, kalau ini adalah milikmu, kau bisa gunakan kapan saja dan berapa saja, dan di sisiku masih ada lagi. Sepertinya. Maka dia balas suratnya, dia bilang, wahai Amir Mukminin, aku berlindung kepada Allah kalau hadiah ini yang kau berikan justru karena nasihatku kepadamu tadi. Aku tahu, ya, kalau itu betul karena nasihatku kepadamu, maka darah, daging, babi dan anjing di waktu darurat, ya kayak kita lagi di padang pasir, gak ada makanan, kita akan mati kalau tidak makan. Kan boleh makan bangkai, boleh makan, tapi hanya darurat. Itu masih lebih halal daripada saya ambil harta ini. Dan kalau seandainya bukan karena nasihatku, maka apakah Anda memberikan semua umat Islam pemberian yang sama? Lalu dikembalikanlah sama dia tersebut. Maka Khalifah pun mengatakan, dia adalah orang saleh. Ulama yang rabbani, ulama yang punya ilmu yang benar dan dia praktisi, maka akan berbekas pada diri dan juga orang di sekitarnya. Dan tidak akan pernah ada pengaruhnya kalau selama dia tidak mempraktikkan masalah itu. Atha bin Abi Rabah juga rahimahullah, seorang yang tadi saya bilang pincang kaki kanannya, mata kanannya buta, badannya kurus, orang yang kulit hitam. Pernah kejadian yang sama kepada Khalifah ini juga. Pernah datang haji dan Sulaiman bin Malik mengeluarkan sebuah peraturan tidak boleh memberikan fatwa di Mekah di musim haji kecuali Atha bin Abi Rabah. Karena subhanallah ada ulama-ulama yang kadang-kadang salah, tapi Atha tidak pernah salah. Kalau dia keluarkan fatwa pasti benar. Seperti itulah. Maka cuma dia berikan fatwa. Dia punya tenda di Mina sama Arafah. Semua orang tahu di situ punyanya mufti. Jadi orang kalau tanya ke sana. Datanglah Khalifah ini. Setelah dia tiba, tawaf di Mekah, di Ka'bah. Dan dia bilang saya ingin menanyakan fatwa kepada mana syekh kalian. Kata pengawalnya ada di kemahnya. Datanglah Khalifah dengan pengawal-pengawalnya. Begitu dia masuk ke kemah langsung salaman. Disambutlah sama Atha bin Abi Rabah gitu kan. Setelah salaman, duduklah kemudian ditanya oleh Atha bin Abi Rabah, wahai Amir Mukminin, kenapa Anda datang ke sini? Maka kata dia, saya punya pertanyaan. Kata Amir Mukminin, ini raja yang gaji dia. Saya punya pertanyaan. Kata Atha, berhubungan dengan Anda pribadi atau berhubungan dengan pemerintahan? Kata dia, wah punya saya pribadi. Berhubungan dengan masalah haji apa? Saya mau tanya pribadi. Apa kata Atha bin Abi Rabah? Ini membuat seluruh pengawal Khalifah marah dan kaget. Dia mengatakan, wahai Amir Mukminin, kalau begitu silakan Anda keluar dari kemah dan antri. Dia bilang sama atasannya raja ini, silakan Anda keluar dan antri di luar. Sesungguhnya orang-orang yang sedang antri ini sama dengan Anda muslimin. Dan di tempat ini tidak ada bedanya antara raja sama masyarakat biasa. Kecuali kalau Anda punya hajat pemerintahan, saya akan dahulukan Anda. Maka semua pengawal marah pada saat itu. Bagaimana bisa Khalifah dibeginikan?
Orang tidak usah itu ketua yayasan aja datang kita dahulukan, atau siapa kan dahulukan tokoh masyarakat ini raja, dan pada saat itu menguasai setengah dunia. Maka tidak ada yang berani bicara karena khalifah tidak bicara. Yang uniknya khalifah karena imannya juga dia punya ilmu, dia datang antri ke belakang. Antri, dan Atha bin Abi Rabah jawab orang tanpa melihat ada khalifah di belakang. Sudah selesai, pindah yang satu sampai tiba giliran khalifah. Setelah selesai, dia tanya pun, dia jawab semua, pulanglah khalifah. Begitu tiba di kemahnya, dia kumpulin semua anak-anaknya, keluarga-keluarganya yang hadir, pengawal-pengawalnya. Dia bilang, saya tahu kalian pegel nih. Kata khalifah, apa yang kalian sudah lihat saya tahu, saya pun merasakan itu. Tapi ketahuilah wahai anak-anakku, dipanggil semua anak-anaknya, kerabatnya maupun pengawalnya, dikatakan wahai anak-anakku, belajarlah ilmu agama. Karena saya tidak diperlakukan seperti itu kecuali karena dia punya ilmu yang lebih daripada saya. Ilmu itu akan membuat orang termuliakan gitu loh. Jadi bahkan dia mengatakan bahkan ilmu itu bisa membuat orang-orang itu mengalahkan kursi-kursinya para khalifah. Jadi kursi kami tidak nilainya dengan ilmu mereka yang luas. Jadi itu luar biasa manfaatnya. Saya baca di sini, kita tutup dengan ini ya. Nah ini masih cukup panjang sebenarnya, sudah masuk waktu juga. Baik, saya bacakan mungkin tinggal 2 lagi atau 1 ini ya. Tetaplah istiqomah dan ambillah sikap kesungguhan, maksudnya dalam menuntut ilmu. Sebab bila Allah memberimu ilmu, kamu akan merasakan manfaatnya. Ya. Allahu a'lam. Itu saja. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.